Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih. Nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa zayyinna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, hadirat para hadirin jamaah semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, kami doakan semua yang hadir di majelis ini senantiasa sehat walafiat, tetap semangat semua. Besok insya Allah kita digolongkan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga aminnya yang kencang insya Allah kelak benar-benar dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya Allah. Bu, Ya. mau masuk surga cepetan apa entar-entaran? Bingung jawabnya. Bapak-bapak, mau cepet-cepet masuk surga atau entar-entaran aja? Yang paling sepuh senyum-senyum nih. Iya. Tahu syarat utamanya masuk surga? Dua aja. Apa itu Ustaz? Pertama, harus meninggal dulu. Oh iya. Iya, Harus iya, iya. meninggal dulu. Iya, iya, iya. Yang kedua, harus bawa iman. Masya Allah. Kalau bawa imannya insya Allah kita proses dan berupaya. Kalau mengawali dengan meninggal dulu ini yang kayaknya kita lagi mikir-mikir ini. Kalau saya ditanya entar-entar dulu dah. Kalau mau yang cepetan mangga aja tuh. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah sekalian. Tadi sampaikan kajian tafsir kita adalah surah Luqman, surah dengan nomor urut 31 dari 114 surah Al-Quran, tepatnya di ayat ke-15. Dinamai Luqman, memang surah ini sangat terkait dengan kisah keagungan dan kemuliaan Luqman Al-Hakim. Ibu-ibu pernah kenal dengan Luqman Al-Hakim? Belum. Luqman Al-Hakim pernah Pak Menteri Agama yang Oh iya. dulu. Ini bukan Ya, Menteri ya. Agama yang dulu, ini Luqman yang dikisahkan spesial oleh Allah. Qila, menurut cerita dan kisahnya para ahli tafsir, Luqman ini adalah nabiyyun min anbiya'illah. Satu di antara nabi-nabi Allah Ta'ala. Ada juga sebagian ahli tafsir menyatakan waliyun min awliyaillah, bukan seorang nabi tapi kekasih spesialnya Allah di antara wali-wali Allah Ta'ala di muka bumi ini. Ada juga pandangan yang ketiga menyatakan huwa rajulun min rijalis salihin, Masya Allah. orang yang memang dinilai memiliki kesalehan yang tinggi, memiliki keadaban dan keilmuan yang luar biasa. Karena itu banyak petuah dan nasihat-nasihatnya diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim, termasuk surah Luqman yang barusan kita baca dan dibaca oleh qari'ah kita tadi. Sebenarnya ini penggalan dari rentetan ayat sebelumnya, persisnya ayat ke-13 sampai ayat ke-19, ini khusus mengandung pesan-pesan, nasihat-nasihat spesial orang tua mulia Luqman Al-Hakim kepada putra-putrinya dengan nasihat penuh mutiara hikmah dan sesuatu yang sangat memberikan ibrah, pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita dunia hingga akhirat. Mau tahu Bu? Mau. Bu, Yuk. mau tahu banget apa mau tahu aja? Banget. Banget ya. Soalnya ini belum udah serius aja nih. Baik, saya ingin meringkas karena waktunya kita singkat. Ada 3 hal yang terkait dengan bacaan qari'ah kita tadi. Ayat 15 ini.
Saya penggal satu ayatnya dari ayat yang utuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah. Hampir kehabisan napas ini soalnya tadi. Kekenyangan makan siangnya kayaknya, Pak. Tadi mau ngomong Allah, cuman lihat Ustadz berhenti apa enggak nih? Ya. Saya penggal satu yang paling utama. Ya. Tadi sesi awal kita sudah mendapatkan pengetahuan bahwa prinsipnya Al-Quran, ajaran Islam memberikan penekanan bahwa kita umat manusia ini wajib untuk menghormati, untuk berbakti, untuk mentaati kedua orang tua kita. Siapapun dan betapapun orang tua kita itu. Karena perintahnya secara umum. Jadi ini menjadi prinsip utama. Karena ayat satu dengan ayat lain menjadi tafsir dan penjelas, maka ayat dalam surah Al-Isra 2324 tadi, satu diantaranya ditafsiri oleh Al-Quran dalam surah Luqman ayat ke-15 ini. Apa perintah dan ketentuannya yang kemudian berkait dengan perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita ini. Jadi dinyatakan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Nah, ini penting. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa perintah kita patuh kepada orang tua, taat sepenuhnya kepada orang tua dengan ketentuan sepanjang perintahnya, ajakannya, ajarannya tidak mengandung kemaksiatan dan melanggar ketentuan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham apa paham? Understand? Yes. Hal fahimtum? Fahim. Aku diam. Fahimna insya Allah. Ada satu kaidah yang ini penting kita pegangi. Diambil dari hadis Nabi dalam riwayat Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim muttafaqun alaih. Kaidah ini menyatakan la ta'ata fi ma'siyatillah wa innamat ta'atu fil ma'ruf. Pegangin ini. Ini ngajinya kalau nggak ngaji di Cahaya Islam jarang dapat kayak begini nih. Iya. Oh iya. Iya. Emang benar-benar spesial ini narasumber dan ustadz-ustadz Cahaya Islam. Allahumma sholli Muhammad. Dahsyat. Hati ya. Mahal lagi nih Mbak ya. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Nih mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, pegangin ya. La ta'ata fi ma'siyatillah. Ini sabda Rasul. Tidak pernah ada perintah atau sesuatu yang dibenarkan untuk kita patuh dan taat melakukan sesuatu perintah yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Siapapun itu yang perintah. Orang tua kitakah, guru kitakah, bahkan pemerintah kita sekalipun. Kalau kemudian aturan dan perintah yang ada jelas-jelas menabrak ketentuan syariat Allah, maka kita tidak boleh mentaatinya. Jangankan orang lain, jangankan orang yang dekat, orang tua kita saja jelas di dalam ayat ini kita tidak boleh mentaatinya kalau kemudian perintah itu mengandung kemaksiatan dan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Ada kaidah yang sama ini sebenarnya dinyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada dibenarkan sama sekali kita itu mentaati kemaksiatan di hadapan Allah Ta'ala.
dari siapapun itu perintah dan sumbernya. Maka hadis yang saya sebut tadi ada terusannya. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Bapak-bapak sekalian, pendek ini hadisnya. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Bahwa sesungguhnya ketaatan kita, bahwa sesungguhnya kebaktian atau berbaktinya kita kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada siapapun sesungguhnya harus dalam koridor ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu segala sesuatu yang kemudian kita jalankan kalau ada perintah dari siapapun mesti mengacu kepada ini. Bahwa apa yang kita lakukan tidak ada unsur kemaksiatannya. Nanti kalau suami kita, mohon maaf ibu-ibu, ini ada yang hadir sama suami dan istrinya, banyak ya. Suatu saat kalau perintah kemaksiatan, bu, ini kan sekarang zaman modern sih bu, nggak usahlah pakai jilbab, apalagi hijabnya kayak begitu. Kayaknya itu udah zaman kuno, buka aja bu, rambutnya ibu kan bagus, hitam, terurai, panjang misalnya. Taat apa taat kita? Kagak. Taat apa taat kita? Kagak. Meskipun suami kita, meskipun orang tua kita, karena itu bagian daripada kemaksiatan. Begitu juga sebaliknya nih kalau bapak-bapak lalu dirayu-rayu sama istri apalagi menjelang tidur, Pak, maljum nih, malam Jumat nih misalnya. Lalu kemudian ada apa, ini nggak ada duit sih, duitnya cuma dikit-dikit. Bu iya kalau di kantor itu digampangin aja apa. Kalau ada yang orang kasih amplop-amplop terkait sama kerjaan, terima aja lah Pak. Tuh ini lagi musim krisis begini, nggak apa-apa tuh, Tuhan juga maha pengasih penyayang, nggak jelas lah pokoknya itu udah ambil aja dah. Pak, diikutin nggak kira-kira kayak gini? Mesti diseleksi, mesti diseleksi. Ini ayat pertama mengandung inti daripada ajarannya bahwa berbaktinya kita, ketaatan kita kepada orang tua mesti terkait dengan ketaatan kita kepada Allah. Kalau perintahnya mengandung unsur dosa dan kemaksiatan, kita dilarang melakukan, mengikuti dan menjalankan perintah-perintah itu. Baik. Nah, kemudian hadirin jamaah sekalian, yang kedua dari ayat ini jelas sekali dinyatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun begitu, perintah Al-Qur'an ini, pergaulilah, bermuamalah kepada kedua orang tua kita itu di dunia dengan cara-cara yang baik. Ini penting. Mohon maaf, ini sesungguhnya dalam tafsir dikaitkan dulu ada zamannya saat-saat khalifah pertama, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau punya putri namanya Asma binti Abi Bakar. Beliau adalah putri pertama dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, dari istri yang pertama di zaman jahiliyah. Nama istri yang pertama sahabat Abu Bakar itu adalah Qutailah bin Abdul Uzza. Setelah Abu Bakar hijrah ke Madinah beserta putra-putrinya, ketepatan hanya berputra dua, satunya Asma namanya, yang laki namanya Abdullah. Ini istrinya, Qutailah ini istri Abu Bakar, masih tinggal di Makkah dan masih dalam keadaan musyrikah, orang-orang mengikuti kemusyrikan. Inti cerita, satu saat ini ibunya daripada Asma rindu dan kangen kepada putrinya yang saat itu telah tinggal di Madinah. Maka bertandanglah, berkunjunglah dengan membawa oleh-oleh, termasuk diantaranya ada oleh-oleh keju, ada oleh-oleh samin, semacam minyak gitu. Lalu kemudian Asma ini tidak mau langsung menerima dan apalagi memakannya. Sampai kemudian beliau datang ke hadapan Rasulullah SAW. Bertanya, ya Rasul, saya dapat oleh-oleh makanan dari ibu kandung saya, tapi ibu kandung saya masih musyrikah ya Rasul, masih mengikuti keyakinan dan agama lamanya di jahiliyah. Bolehkah saya menerima dan memakannya? Apa kata Rasulullah? Terima wahai Asma, terima. Dan kemudian berbuat baiklah, berbaktilah kepada ibumu sebagaimana berbakti engkau kepada ayahmu untuk urusan-urusan dunia. Jadi karena itu ini penting Bapak Ibu sekalian, karena belakangan ini ada fenomena orang yang sedang, mohon maaf, hijrah ya istilahnya sekarang, lagi kuat-kuatnya beragama, lalu kemudian menerjang syariah ini. Dianggapnya kalau kemudian sudah beda akidah, apalagi hanya beda mazhab, orang tuanya kemudian tidak dipedulikan. Padahal perintah Al-Quran, meski kita beda agama,
beda keyakinan, beda madhab, tapi perintahnya tetap kita hormati, tetap kita hargai, dan tetap kita berbakti untuk urusan-urusan duniawi. Masya Allah. Gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Sebenarnya ini masih panjang kajiannya nih Kiai ini. Masih mau lanjut ada lagi. satu sebenarnya, Masih ada tapi satu. cukup lah, insya Cukup Allah dulu. ini. Nanti kita lempar ke pertanyaan. Baik, Mungkin bisa baik, dikaitkan baik. dengan kajian yang akan dibahas Insya lagi. Allah. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, langsung bertanya nih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismarani. Siapa Ibu? Ismarani. Ismarani, Ibu Ismarani. Ismarani. Silakan Ibu. Saya mau bertanya, apakah doa dari orang tua yang non-muslim terhadap anaknya tetap terijabah? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab langsung apa Oh, dijawab jangan, Anda? silakan. saya Saya makmum. kira salamnya mengawali dong. Pertanyaan kelas berat ini soalnya. Iya. Saya baru dapat pertanyaan sepanjang saya ngaji nih. Kalau boleh tanya balik nih Bu, anaknya ini tadi non muslim apa muslim Bu? Karena nggak jelas tadi. Orang tuanya non muslim. Anaknya mungkin dulunya non muslim. Anaknya muslim. Heeh. Soalnya tadi sebutnya anaknya doang. Lah ini harus diperjelas dulu. Mohon maaf nih kalau secara umum kita bagi begini ya. Ada orang tua dan kemudian anak satu akidah. Ya. Dalam hal ini sama-sama muslimnya. Ini jelas tidak ada masalah. Doa orang tua ke anak atau sebaliknya doa anak ke orang tua usul sampai para ulama ittifaq ijma, tidak ada persoalan. Ya. Nah, datang masalah kalau kemudian orang tuanya yang non muslim lalu kemudian anaknya Muslim. atau sebaliknya anaknya muslim, Orang tuanya non muslim. Artinya ini beda akidah. Beda akidah. Bagaimana kayak begini? Ringkas saja jawabnya, saya takut lama-lama ini waktunya pendek. Para ulama menyatakan bahwa doa untuk kebaikan secara umum itu hakikatnya diserahkan kepada Allah. Ya. Tapi yang kait-kaitan doa kebaikan duniawi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi misalnya ya Allah anak saya meskipun anaknya non muslim atau tadi pertanyaan ibu bapaknya yang non muslim mendoakan anaknya moga-moga anak saya ini selamat di jalan, moga anak saya ini satu saat semakin taat meskipun dia non muslim. Itu sebagian ulama menyatakan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Meskipun itu kemudian bagaimana kenyataan ijabahnya hak prerogatif Allah Ta'ala. Yang tidak boleh yang bagaimana mendoakan untuk diampuni dosa-dosanya. Bil khusus setelah meninggal yang sudah jelas-jelas mohon maaf secara lahiriah meninggalnya adalah tidak dalam keadaan muslim. Anaknya meninggal mohon maaf tidak dalam keadaan muslim atau bapaknya, orang tuanya, ibunya wal'iyadzubillah meninggal dalam keadaan non muslim. Hal semacam ini oleh para ulama bersepakat tidak dibenarkan. Atau bahasa lain tidak ada manfaat sama sekali. Karena apa? Memang yang menyambungkan doa itu adalah kesatuan akidah ini. Wal'iyadzubillah. Ini pentingnya Bapak Ibu sekalian. Iya. Kita menjaga iman. Baik. Dan mewariskan iman kepada Baik. anak cucu kita. Baik. Kita sekarang mendapati iman karena ajaran orang tua kita. Maka karena itu kewajiban kita meneruskan iman dan Islam ini kepada anak cucu kita. Demikian Ibu, insya Allah bisa difahami. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Baik, kita akan lanjut lagi. Saya mau pantun Bu sekarang, boleh Bu? Boleh, ibunya baru bisa lo sekarang. Buah duku, buah lontar, belinya di Pinang Sia. Kita jeda dulu sebentar, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.